Halo semuanya, balik lagi di Juru Kemudi. Kali ini kita akan review Motuba JDM yang mewah, yaitu adalah Honda Accord Maestro tahun 92 first gen. Ini aslinya warnanya putih, cuman sama ownernya di cutting stiker ya, dia warnanya bunglon mas. Wah, tapi bunglonnya rapi loh. Rapi, dia bunglonnya rapi, udah beradaptasi dengan suhu Indonesia ya. Oke. Iya gitu, bunglon hewan mas. Oke. Kita review depannya dulu mas. Kita lihat depan. Nah, BTW kalau nggak salah itu cc-nya itu ada dua, antara 1800 sama 2000 cc gitu. Terus si perbedaannya itu kalau misalkan yang karena ada dua nih, pertama ada karbu sama injection. Nah yang injection kalau ngelihat di vlog lain, otomotif lain yang lebih bagus ya, yang injection tuh lampunya kiri kanan tuh kuning mas. Oh, okay. Nah sini tuh kuning kiri kanan. Tapi kalau itu nggak ada, kalau misalnya nggak ada ubahan ya? Iya, kalau ngomongin ori ya, Kalau ngomongin ori, stop pabriknya ya, ini kiri kanan kuning. Terus bawahnya ini kan kuning nih sama. Nah, tapi yang injection itu ada lampu lagi, seukuran ini juga, tapi dia di bawah lagi nih, jadi lampunya ada 4. Nah, selebihnya sih sama ya, selebihnya sama. Si front lipnya juga seperti ini, modelnya mirip. Ini ngomong-ngomong masih bagus ya kondisinya. Oke. Gitu. Tapi terus, itu emang bawaannya Accord Maestro-nya? Yang mana? Yang front lipnya itu? Iya betul, bawaannya. Oke. Yang bawanya Maestro, nih. Kalau yang bukan Maestro nggak ada? Yang bukan Maestro, Accord biasa dong. Accord biasa? Iya, beda. Kayaknya semacam beda segmentasi deh. Kalau yang ini tuh, kalau yang sekarang tuh untuk pejabat-pejabat gitu ya, untuk nah, gitulah, untuk yang berwenang di negara ini ya, ini ya. Nah, semacam kalau Toyota tuh Camry, Toyota Crown ya. Crown. Ya itulah. Yang X yang baru ya? Iya. Yang lama Crown. Yang Crown ya gitu. Nah, ini kayak gini nih. Jadi pada masanya ini lampu itu udah sipit-sipit. Kan kalau dulu kan lampunya gede-gede tuh, yang pop up lah, yang bulat. Dan ini dia udah sipit, gini panjang. Terus dari grillnya ini juga kecil banget ini. Dia ada aksen chrome-nya. Terus tengahnya nih plastik ya, plastik ada lapisan karet gitu loh. Jadi ini kalau dipegang empuk mas, empuk gitu. Cukup long last ya, karena dari tahun 92 sampai sekarang udah masih bertahan gitu. Anggapnya ini terawat lah. Terawat. Nah terus bawahnya ini ada lubang-lubangnya ya, lubang-lubang ventilasinya ya. Grillnya ini minimalis, terus nggak terlalu neko-neko, terus dia itu desainnya tuh udah lengkung-lengkung gitu mas, dia nggak kotak-kotak lengkung-lengkung. Terus ini ada kayak ini ada aksen hitam, ini juga bawaannya nih. Jadi dia mungkin bisa dibilang pelindung bumpernya ya. Jadi bumper terus ada frontnya lagi, itu satu buat aksen, yang kedua mungkin buat pelindung, karena kalau dilihat dari atas dia tuh yang paling depan. Oke, yang paling kalau maju ada apa-apa kena dia dulu. Kena dia dulu gitu. Kena plat baru dia. Gitu. Ya. Dia pelindung plat. Oke, lanjut. Kita samping dulu mas. Samping dulu yuk. Yes. Tapi kuncinya kayak gini ya. Nih, ini ada lock, ada unlock, terus ada matiin alarm. Terus sudah ada lemnya, nggak ada lambang Hondanya. Ya kurang lebih kayak gini. Nah, nih. Terus ada motor. Itu kan David, bukan ya? Aksesoris. Oke. Aksesoris. Nah, yang udah stok, yang masih stok itu tuh dia nggak ada overfendernya. Nah, ini tuh di add on sama ownernya. Tapi kita nggak tahu nih, mas, apakah ini tuh official aksesoris ya, atau misalkan third party atau aftermarket, nggak tahu. Cuman kayaknya pas-pas aja ya. Pas aja, tapi ya dibilang aneh-aneh ya. Cuman ini ada overfendernya. Cuman dia nggak dibur. Biasanya kan dibur nih, di body, dia dilem nih. Seperti akhir anak kayak. Tuh, kayak lem kaca akuarium mas. Silen. Oh, silen. Nah. Terus dia velgnya nih pakai SSR. Nah, di profilnya 215 35 R18. Dia pakai Acelera ya. Jadi ini udah culture ya. Warnanya putih. Sebenarnya kan kalau ngomongin warna aslinya kan putih juga ya. Jadi putih sama. Oh, aslinya putih? Aslinya putih.
Jadi white on white tuh cakep sih. Oh, maksudnya asal warna Warna aslinya. mobilnya. Mobilnya kan putih. Gitu. Kalau warna aslinya velgnya? Putih, Mas. Oh, putih juga. Putih. Mantap. Tuh, mantep ya. White on white ya. Lanjut nih. Yuk. Ada repeater lampu sen nih. Warnanya ini juga standar orange. Terus sebenarnya di sekelilingnya itu nggak ada apa-apa kecuali sama seperti ini, seperti protektor nih, warnanya aslinya ya, plastik asli ya, lurus ke belakang, tapi di bawahnya juga ada lagi, nih. Ini juga dari depan sampai ke belakang lurus, udah. Terus karena di bawahnya kesannya sporty ya, hitam gitu. Terus atasnya ada chrome. Nah, atasnya itu chrome. Jadi list kaca dari depan sampai belakang tuh chrome semua. Imbang lah. Nah, terus handle pintunya ya, perjadulan duniawi seperti ini. Tapi ini menurutku salah satu handle jenis handle yang oke. Yang oke gitu Mas, seamless, dia nggak nonjol, terus dibuka tutupnya enak gitu. Nggak bingung. Ya kurang lebih gitulah. Nah, kita lanjut ke belakang. Belakang juga sama nih. Terus pengereman depan sama belakang itu udah sakram. Jadi ada masanya itu memang mewah. Masanya ini mewah berarti. Mewah sekali. Ini ada isi bensin. Terus ini harusnya antena ya? Harusnya antena. Gitu. Nah, namun kita ini. Apa tuh? Nah, yuk kita ke belakang. Set. Nah, ini belakang ya? Ini area belakang. Nah, di area belakang itu lampunya kayak gini nih. Bener-bener JDM banget ya pada masanya. Iya. Merah, oranye, kuning, terus ada putihnya, terus logo Honda tentunya yang asli. Terus si semacam protektor bumper itu dia sampai belakang nih, aksennya nih. Muter dari depan sampai belakang. Ini panjang banget ini. Panjang. Nah, terus nih buka kunci bagasinya itu ada 2. Jadi bisa lewat sini, bisa lewat depan ya. Jadi pada masanya juga udah udah bisa lewat depan. Menarik ya. Terus nih sini nih ada mufflernya ada 2. Saya nggak tahu ori atau ini ya modif ya. Karena dia ada 2, lubangnya ada 2 gitu di sebelah sini nih. Oke. Yang tawakannya juga terlihat OM. Atau memang jenisnya seperti ini aslinya gitu. Untuk atas dia nggak ada itu Mas, nggak ada wipernya nih. Tapi udah ada defogger. Defoggernya udah ada gitu. Tapi ya mungkin kekurangannya itu kali ya. Cuman itu aja kali ya. Tapi kalau sedan emang kalau yang panjang-panjang kan biasanya nggak harus ada. Nggak harus ada ya. Soalnya emang airnya gampang ngalir katanya tuh gimana nggak tahu. Oke. Lanjut. Dalamnya Pak? Ada satu lagi yang belum. Kita lihat di aksesoris wipernya yang depan. Oke. Ini masih ada nih. Aksesoris akornya. Oke. Original. Dia gede terus yang sampingnya kecil. Ini statement nih menandakan bahwa ini ori-oriannya masih banyak lah gitu. Oke. Terus apa lagi? Kita lihat langsung dalamnya lah. Dalamnya. Masuk. Set. Oke. Gitulah ya. Interiornya Honda Accord Maestro. Pada masanya ini mewah. Pada masanya mewah. Kita lihat klasonnya. Nah, terus lampu sebelah kanan, wiperan sebelah kiri. Speedometer tengahnya tuh simple analog semuanya. Terus habis itu saya ganjil dulu pakai kaki. Nah, semua interior masih pakai bludru. Nih, bludru. Terus bahannya dashboard serba hitam. Motif kulit jeruk segala macam masih ada juga komplit. Nah, tabnya kayak gini nih. Ini pengaturan kisi-kisi AC. Masih tabnya. Ya. Bahkan masih ada lubang tabnya Mas. Nah, ada lubangnya ini buat nyalain rokok ya. Ini dia persnelingnya manual. Ya kan, manual ya. Terus ini ada ini. Nah, belum soft opening dalamnya udah. Tapi dalamnya udah bludru. Soft touch ya. Cakep ya. Cakep. Ini jelas mewah. Kelasnya mewah. Dan ada kuncinya kalau emang nyimpen duit di dalam. Oke. Gitu. Langsung. Atasnya nggak begitu gede, nggak begitu tinggi tapi aman lah. Kita lanjut row kedua yuk. Langsung saja. Langsung. Oke. Sensasi naik di sedan mewah pada masanya. Ini nyaman, lega, enak, landai rebah dan joknya pun
sangat-sangat ideal. Tapi depannya emang agak sempit ya. Depannya agak sempit terutama di kaki. Terus di belakang tuh ada cantolannya nih, ada hand grip, cantolan, terus ada saku-sakunya segala macam. Cuman dia nggak ada lampu dedicated di belakang sama AC yang ke belakang. Jadi emang ya apa adanya lah. Padanya. Door trim segala macam standar aja semuanya, fabric dan lain-lain standar biasa aja. Tahu nggak Mas? Apa? Satu hal yang Menarik. fiturnya menarik adalah di jok depan bagian driver. Yuk, let's go. Oke, apa tuh? Mobil di tahun 92 dia udah elektrik satu. Electric setting itu apanya? Ya, jadi joknya tuh bisa naik turun secara elektrik. Naik turun nih, tegak landai kan. Kecuali tegak landai ya, kalau tegak landai itu masih manual ya. Cuma naik turun udah elektrik loh. Coba. Nah, seperti ini. Oke. Satu lagi yang menarik. Apa tuh Mas? Itu di pintunya ada lampu merah. Oke, kita let's go. Oh ini ya, jadi kalau kita mau buka di belakang orang ngerti ya? Ngerti. Kalau ini pintu sedang buka dan orang visible ngerti. Jadi terus spion-spion segala macam juga udah elektrik Mas. Buka tutup. Udah elektrik. Udah elektrik nih spionnya. Nah ini buka central lock-nya. Terus ini panel-panelnya semuanya. Mirrornya segala macam. Cakep lah, komplit lah. Komplit. Nah, tuh. Oke. Ada apa nih Pak? Oke. Bagasinya Mas, gede banget. Dari sini sampai depan sana tuh kelihatan joknya yang kedua. Terus ada ban serep nih. Terus ada peralatan si ownernya. Terus ada air putih. Nah ini air putih biasanya untuk coolant. Jadi kalau coolant orang mau zaman dulu tuh Sebelum coolant ya? Ada ya. Sebelum coolant beneran ada, mereka pakai air putih yang dimana bisa menguap dengan cepat. Jadi selalu bawa air coolant. Bagasinya luas banget. Terus ada spare tire-nya. Ini R16, ini R14 ya, kecil ya, buat darurat aja sih. Kurang lebih sih gitu sih. Bagasinya top, semuanya keren. Lapisnya ajib, cuman ini belum ada peredamnya nih. Jadi masih rangkanya masih kelihatan ya. Cuma udah dicat warna body sih, jadi oke lah, keren lah ya. Putihnya gini ya berarti? Putihnya gini. Nah, putih aslinya seperti ini. Oke. Lanjut kita ke jalan ya Pak? Oke, let's go. Yuk. Oke, kita jalan. Kita jalan ya, teman-teman ya. Kita coba mobil Accord Maestro tahun 92. Nah, ini locknya. Ini buat apa ya Mas ini? Oh, yang ini buat ini ya? Oh, oke. Nah, ini ditemani sama namanya Mas Fikri. Wah, ini brake lamp nyala. Nah, oh, ini nyala semua ini. Kita let's go ya, kayak apa sih? Oke, langsung aja. Langsung ya. Visibilitas Mas. Visibilitas cakep. Langsung aja visibilitas cakep. Walaupun sedan tapi nggak terasa ini ya? Iya. Biasanya kan cukup susah ya lihat depan. Susah, tapi ini bagus banget lihat depan, kiri, kanan. Ini berasa bisa lihat tanahnya. Bisa lihat tanah nih. Itu kayak cuma sejengkal doang. Mantap sih. Mantap ya. Nah, terus yang soal ini nih, tarian pertama tadi gimana Mas? Tarian pertama, ini 2000 cc ya. 2000 cc tuh bener ya Mas, 2000 cc ya Mas Fikri ya. 2000 cc tuh nggak bohong. Mau jadul juga enak. Ini enak, koplingnya juga pas. Jadi nggak keras, nggak terlalu enteng. Gitu. Ini ada modifannya nggak sih Mas kalau soal mesin sama transmisi gitu? Ada modifan nggak Mas? Oh belum. Berarti ini masih sisanya yang dalemannya bawaan ya? Iya. Oke. Orianya aja kayak gini. Wah ini enak sih. Enak ya. Oke. Terus kita habis belaan ini baru ngomongin handling. Oke. Ya. Wah gimana Mas? Wah ya, handlingnya cakep ya. Nggak bohong sih. Ini handlingnya padat bulat, enak banget. Terus ya jelas ya mobil sedan mewah, nggak limbung, belok langsung satset tuh. Ya, soalnya mobilnya emang udah pendek sih ya, jadi ya, harusnya nggak limbung. Ini lebih dipendekin lagi. Oh ini dipendekin lagi? Iya kan Mas ya, dipendekin nggak pernah ya kan? Oh. Apa? Fitment Mas, Fitment. Kalau bahasanya orang muda itu Fitment. Oke. Nah, terus AC-nya dingin. AC-nya dingin. Berarti memang mobilnya sangat rawat. Sangat rawat. AC-nya dingin. Joknya enak banget, walaupun saya yakin ini Blue Fabric ini akan panas ya kalau kelamaan nyetir jauh-jauh itu akan panas sekali. Iya. Itu. Wah, ini cakep Mas. Beneran. Secara ini apa ground jalan Mas? Ground jalan, kita cari ground jalan ya. Padahal jalannya belum ground jalan ya. Jalannya halus semua. Halus semua ini, halus semua.
Tapi dia suspensinya sangat-sangat meredam kontur yang nggak rata ya. Maksudnya emang, karena kalau nggak salah suspensinya yang depan tuh lumayan ribet mas. Apa tuh? Dia multilink kalau nggak salah multilink. Saya lihat itu multilink. Jadi komponennya banyak, gantinya juga effort. Terus apa? Tentunya memperoleh kenyamanan yang sangat-sangat enak, ya. Terutama untuk jalanan Indonesia. Ada kerepotan, ada kenyamanan ya. Ya, betul. Ini overall top sih. Top ya. Bensin gimana mas? Irit ya? Iritnya tuh biasanya di angka berapa tuh mas kalau dalam kota? Saya belum tahu ya, belum pernah jalan jauh. Hah? Ya belum pernah tes jalan kita tes di doang. Oh. Tapi ya Itu jarang dibawa. oh, mungkin irit dalam konteks karena ini mobilnya belum dimodifikasi sama sekali. Cuman ganti velg doang. Ganti velg doang. Iya sih, kalau emang mobil terawan mau jadul mah ya sesuai dengan ini, sesuai dengan itunya. Oke. Apa? Speknya. Tapi overall ini mobil enak ya. Dan masih sangat pede untuk dibawa kemana-mana nih. Terus mungkin satu yang jadi PR kalau di gang sempit ya, karena dimensinya kan lumayan lebar dan panjang. Jadi harus punya awareness yang lebih tinggi daripada biasanya atau daripada bawa mobil biasanya. Ya. Tapi overall ganti gigi, transmisi, terus kopling segala macam gasnya enak semua. Nah, terus sejauh ini belum nemu minusnya mas? Minusnya mungkin saya kurang paham kalau mobil JDM gini. Ini ngomongin parts. Nah, berarti minusnya kan kalau direlatekan sama zaman sekarang adalah part satu, yang kedua konsumsi BBM yang masih relevan atau tidak. Kan kalau ngomong irit kan. Iritnya pada masanya ini irit. Jadi kalau apa namanya mau zaman sekarang tuh irit apa enggak, nah itu udah beda lagi. Gitu. Kalau aja sih ya, apalagi ya. Kendalanya apa mas ngerawat mobil ini mas? Oh aki. Oh iya. Oh, karena jarang dipakai ya. Atau mungkin itu harus mengurut ini kelistrikannya. Nah, jadi itu harus diurut satu-satu, mana yang salah, mana yang benar. Namanya juga mobil lama ya. Mobil lama mas, ini 92 itu kamu udah lahir belum? Belum. Saya sudah, tapi masih balita. Saya belum lahir. Ini lebih tua dari saya, tapi nyaman loh. Nyaman ya? Iya beneran. Ini bandingin ya? sama. Ya kalau ngomongin mobil sekarang yang setelah saya coba, yang udah saya cobain semua ini nyaman. Ya udah. Sama mobil saya nyaman mana mas? Nah itu beda. Ini mengintimidasi. Itu kurang lebih gitu aja mas. Review sangat-sangat singkat tentang Accord Maestro. Nggak salah kalau namanya Maestro karena emang dia memprovide ini kenyamanan, ini apa, simple, efektif. Terus pada masanya semuanya ada gitu ya. Mirrornya udah elektrik, jadi best lah. Cakep lah. Mau butuh mobil apa lagi sih? Ya. Yes. Nah kalau misalnya ngomongin mobil pertama gimana tuh? Aduh, mobil pertama jangan mas. Karena butuh pengetahuan tambahan ya. Betul. Mobil jadul pasti butuh pengetahuan orang lain yang lebih senior, komunitas mungkin gitu. Sama butuh effort, waktu ya. Minimal kalau duit ada, waktunya harus ada. Itu sih kurang lebih seperti itu. Nah, kalau harga nanti kita tampilin lah ya. Harga kita di pasaran berapa? Satu lagi pajaknya 500.000. Pajaknya di angka 500.000 saja. Jadi sangat murah pajaknya, tapi running cost belum tentu semurah itu. Jadi tergantung mobilnya. Betul. Tergantung yang rawat. Jadi kalau emang dapat bekasannya ini bagus, akan minim PR. Tapi seminim-minimnya tetap butuh effort buat merawat. Oke. Oke mas? Oke, aman ya berarti ya? Aman dong. Oke. Yes. Teman-teman gitu aja review singkat nyoba-nyoba Accord Maestro tahun 92 yang karburator ya mas berarti, yang karbu aja kayak gini, apalagi yang bensin gitu. Sekian, terima kasih sudah menonton. Nantikan review kami di video selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you, bye bye.